حي على الفلاح. Ini harus kita pahami. Panjang sejarah Nabi. Kalau kita mau kaji sejarah Nabi di kota Mekah, oh dia bilang Nabi diurus sama Abdul Muthalib. Terus Nabi dibiarkan karena kakek nggak becus mengurus, seolah-olah kakek nggak becus mengurus cucunya. Saudara, ketahuilah ini Nabi bukan hanya diurus oleh kakeknya, saudara. Allah langsung turun tangan mengurus Nabi. Allah yang jaga Nabi. Mulai kapan? Dari lahirnya Nabi. Terus berani juga bilang, ya Allah. Bilang apa? Yang kita ini sakit hati, saudara. Ini Nabi kita dimain-mainkan tahun-tahun ini, bulan-bulan ini. Maksudnya apa? Nabi kita diinjak-injak, Nabi kita dihina-hinakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, qayyumis samawat wal aradin, mudabbiril khalaiq ajma'in, ba'isur rusul, salawatuhu wa salamuhu alaihim ilal mukallafin li hidayatihim wa bayan syara'iddin bidala'ilil qat'iyah wa wadihatil barahin. Nahmaduhu ala jami'in ni'amih wa nas'aluhu majida min fadlihi wa karamih. Amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa taraham wa tahannan ala sayyidina wa imamina wa qudwatina wa nuru qulubina wa maulana Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqi bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrih wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa'tina hikman birahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin ya rabbal. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini malam sungguh indah. Allah curahkan kenikmatan yang khusus kepada kita. Harapan tidak ada lain dan tidak bukan tatkala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagaimana telah disampaikan oleh Habib Salim Syahab. Beliau mengatakan untuk senantiasa selalu dawam kita mensyukurinya. Dan ini kenikmatan terbesar, kenikmatan agung, kenikmatan yang istimewa yang tidak Allah berikan terkecuali hanya untuk orang-orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan apa tersebut? Tidak ada lain dan tidak bukan kenikmatan bisa duduk melihat bersalaman dengan cucu-cucunya Nabi Muhammad SAW. Ini kenikmatan yang besar. Berapa banyak orang-orang yang duduk dengan mereka, tatkala memandang mereka dengan hal yang biasa, maka di sisi Allah akan mendapatkan sesuatu yang biasa saja. Tetapi tatkala mereka duduk bersama mereka, orang-orang tersebut memandang mereka dengan kehususiaan, dengan keutamaan mereka, ingin ada sambungan, ada ikatan yang kuat, erat kepada siapa? Kakek mereka. Maka orang tersebut akan mendapatkan hal yang demikian itu. Orang tersebut akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita udah tahu jelas dan hafal, bahkan mengerti. Nabi menyatakan kullu sababin wa nasabin munqati yaumil qiyamah. Saya tidak memiliki nasab dengan Nabi. Saya bukan keturunan Nabi. Saya bukan dari keluarga Al-Idrus. Saya bukan dari keluarga Al-Jufri. Saya bukan dari keluarga As-Saggaf. Saya bukan dari keluarga Sahab. Saya bukan dari keluarga Al-Hinduan. Saya bukan dari keluarga Bahsin. Ini bagaimana caranya ada martabat,
ada sambungan, ada ikatan yang kuat dengan Nabi Muhammad, tidak ada lain dan tidak bukan terkecuali duduk bersama mereka, duduk dengan cinta kepada mereka, duduk dengan kasih sayang kepada mereka, duduk dengan betul-betul melihat di dalam diri mereka ada darah mulia kakeknya Rasul sallallahu alaihi, ada cahaya Nabi Muhammad. Mustahil kalau kita duduk memandang mereka seperti kita memandang saudara kita, mendapatkan pandangan Allah dan Rasulullah, itu mustahil, saudara. Tapi berapa banyak manusia menganggap habaib sama seperti dia menganggap teman-temannya yang lain. Duduk bersama habaib sama seperti dia duduk dengan teman-temannya yang lain. Sehingga apa yang terjadi? Tidak mendapatkan sirul Mustafa, tidak mendapatkan hubungan yang erat dengan Nabi Muhammad, tidak ada ikatan yang kuat hatinya dengan Nabi Muhammad. Sehingga apa yang terjadi? Bukan tambah cinta kepada Nabi, malah jauh dari Nabi Muhammad SAW. Kira-kira kita itu yang kita inginkan apa enggak? Yang kita inginkan apa enggak? Kita enggak ingin seperti itu. Kita ingin adanya sambungan dengan Nabi Muhammad. Makanya Nabi mengatakan, alhamdulillah, semua nasab, semua sebab terputus. Kita enggak punya nasab, tapi ada sebab. Sebabnya apa? Malam ini sebabnya kita ngumpul bersama mereka, cucu-cucunya Nabi Muhammad. Harapan kita kelak di hari kiamat bisa digumpulkan oleh Allah bersama kakeknya di hari kiamat di surganya Allah. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Alhamdulillah, di tengah-tengah kita ada sulalatun Nabi, cucu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari keluarga Al-Idrus. Di sini ada Al-Habib Zain Al-Hasan, ada Al-Habib Zain Al-Husain Al-Idrus, ada habaib-habaib yang lainnya. Ada Al-Habib Salim bin Abdul Rahman Shahab, ada Al-Habib Halim Al-Hinduan Sahibul Hajah, ada Al-Habib Syarif bin Shahab, ada Al-Habib Hasan Al-Habsi, ada Habib Umar Al-Gadri, ada Al-Habib Hamzah Al-Idrus, habaib-habaib yang lain yang tidak dapat saya sebutkan. Bahkan ada ketua Rabit Al-Habib Mas'ud Ba'bud. Alhamdulillah, ini nikmat besar. Oh gitu ya. Penceramanya Barak Bawah. Ada Barakbah juga ya. Penceramah kena protes ini. Ada keluarga Bahasim banyak yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu. Kenapa? Karena belum kenal, nggak kenal. Iya, nggak kenal. Ya. Jadi minta maaf yang tidak disebutkan, minta maaf. Iya. Karena orang tua aja ini yang negur nih ya. Masya Allah. Mudah-mudahan pergumpulan kita betul-betul mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pergumpulan kita betul-betul dipandang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini menjadi asbab nanti kedekatan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah. Orang-orang yang beriman tatkala memandang adanya pergumpulan yang begitu indah seperti pergumpulan ini, maka tertanam di dalam hatinya merujuk kepada Al-Quran, bukan kepada pemikirannya, saudara. Orang kalau dia betul-betul berpegang kepada Al-Quran, sebagaimana Habib Muhammad Al-Idrus tadi menyatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan amanah kepada kita, inni taraktu fikum sakal amrain ma in tamasaktum fihima lan tadillu abada. Kalau kau berpegang kepada keduanya, enggak bakal sesat selama-lamanya. Dua hal ini, dua pusaka ini, apa? Al-Qur'an. Al-Qur'an bukan hanya sekedar jadi kitab bacaan, tetapi juga harus kita pahami, kaji dan renungkan akan firman-firmannya Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau betul-betul dia berpegang kepada Al-Quran, kalau betul-betul dia memahami Al-Quran, kalau betul-betul dia mentelaah Al-Quran, maka tidak akan pernah ada di dalam hatinya tatkala melihat saudara-saudaranya yang beriman melakukan pergumpulan yang demikian, terkecuali ada tambah keimanan. Ini ayat kita baca, ini ayat kita dengar, ini ayat kita paham, ini ayat kita mengerti.
sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surah Al-Ahzab, walamma ra'al mu'minun, tatkala orang-orang yang beriman ini melihat orang-orang mukmin yang lainnya dalam keadaan apa? Apakah dalam keadaan bermaksiat? Apakah dalam keadaan jauh dari Allah? Apakah dalam keadaan tidak mengenal Rasulullah? Tidak. Ahzab, mereka berkumpul untuk apa? Mengagungkan Allah, berselawat kepada Nabi Muhammad, memuji Nabi Muhammad, mempelajari hukum-hukum Allah, mengkaji sejarah Nabi Muhammad, mau kenal dengan Nabi Muhammad, mau paham dengan Nabi Muhammad, mau tahu dengan Nabi Muhammad. Sehingga apa yang terjadi? Mereka korbankan waktu istirahat mereka untuk kumpul di majelis yang demikian mulia ini. Ahzab, mereka berkumpul saudara, bersama-sama duduk bareng, saling mencintai, saling mengasihi, saling menghargai satu dengan yang lainnya saudara, bahu membahu, bantu membantu, tolong menolong. Lalu ada saudaranya yang beriman, yang betul-betul menganggap bahwa dia berada di dalam rel Al-Quran dan berada di atas rel sunnah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana keadaannya? Qalu, mereka ini orang-orang yang beriman melihat saudaranya dalam keadaan pergumpulan yang baik, mereka semuanya berkata, hadza ma wa'adallahu wa rasuluh. Bukan mengatakan itu bid'ah tuh, itu sesat, itu enggak baik, itu begini dan begitu dihujat, bukan. Tapi ada kalimat yang indah terucap dari lisannya sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah, mengatakan hadza ma wa'adallahu wa rasuluh, inilah janjinya Allah dan inilah janjinya Nabi Muhammad, rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Umat muslim akan bersatu, umat muslim akan bahu membahu, umat muslim akan bangkit menegakkan syariat Allah, menjalankan sunnah Nabi Muhammad. Dengan apa caranya? Dengan momentum yang demikian indah ini saudara. Coba, acara apa yang bisa mengumpulkan orang, ratusan orang, ribuan orang kalau bukan maulid saudara? Kalau bukan Isra Mi'raj, pengajian, majelis, betul ada. Apakah ribuan? Apakah ratusan? Apakah datang semua? Tidak saudara. Adanya momentum demikian, adanya tabligh akbar demikian, adanya maulidun nabi, adanya perayaan Isra wal Mi'raj, adanya perayaan tahun baru Hijriyah, adanya perayaan nisfu Sya'ban. Manusia yang tidak mengenal pergumpulan mereka akan berkumpul, yang tidak pernah mendengar ceramah akan mendengarkan ceramah, yang tidak pernah mendengarkan lantunan Al-Quran akan mendengarkan lantunan Al-Quran. Hadza ma wa'adallahu wa rasuluh wa sadaqallahu wa rasuluh. Sungguh benar apa yang dijanjikan Allah, sungguh benar apa yang dijanjikan oleh Rasulnya, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu selanjutnya Allah nyatakan apa? Wa ma jadahum illa imana wa taslima. Sehingga apa yang terjadi? Tidaklah dia melihat pergumpulan ini terkecuali bertambah keimanannya kepada Allah. Tambah iman dia kepada Allah, tambah yakin kepada Allah, tambah percaya kepada Allah, tambah kuat ketauhidannya kepada Allah saudara. Sehingga tidak mudah digoyah, tidak mudah diruntuhkan, tidak mudah difitnah, diasut, dihancurkan, bahkan dicuci pemikirannya. Enggak mudah, yakin dia. Apapun kau mau komentar apa terserah, yang penting ini dalil dari Allah. Kalau begitu saya mau tanya, bagus apa enggak ini pergumpulan? Ibu, bagus apa enggak? Bagus apa enggak? Ada enggak dalilnya dalam Al-Quran? Ada enggak perintah Allah dalam Al-Quran? Kalau begitu jawab dengan kompak semuanya. Siap bersatu? Siap ramaikan majelis-majelis seperti ini? Siap hadir setiap acara-acara arba'in? Sallu ala Nabi Muhammad. Tambah iman, tambah cinta kepada Nabi Muhammad saudara. Tambah iman, tambah kuat mahabbahnya kepada Nabi Muhammad, bukan hanya sekedar di lisan, bukan hanya sekedar di mulut saudara,
tapi dia ingin tahu siapa Nabi Muhammad. Dia kaji sejarah Nabi Muhammad, dia perdalam sejarah Nabi Muhammad, dia tanya dengan orang-orang yang betul-betul tahu tentang sejarah Nabi Muhammad, bukan ulama abal-abalan saudara. Zaman sekarang banyak ulama abal-abalan Pak, Bu. Ya, ulama-ulama menangnya dari apa? Media sosial, dari YouTube, padahal ilmunya enggak ada. Nanti diaku-akuin, oh saya ahli sejarah, saya paham tentang peradaban Islam. Dari mana Anda paham? Dari mana Anda tahu? Kalau saja di dalam apa yang kalian tuturkan, apa yang engkau tuturkan tentang sejarah Nabi, dan itu semuanya salah. Oke. Sebagaimana tadi kita telah dengar, Habib Muhammad menyatakan ini Nabi Muhammad Pak, Bu. Saya sering kalau saya kaji sejarah, saya akan buka dulu mindset pemikiran orang tentang Nabi Muhammad tatkala berada di kota Mekah. Bukan berada di kota Madinah, nanti dulu. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tatkala berada di kota Mekah, itu kita harus bagi dalam dua keadaan saudara. Qablal ba's wa ba'dal ba's. Sebelum Nabi diutus menjadi Rasul dan sesudah Nabi diutus menjadi Rasul, bagaimana keadaan orang-orang Makkah terhadap Nabi Muhammad SAW. Ini harus kita paham, ini harus kita tahu, ini harus kita kaji, dan ini harus betul-betul melalui guru yang betul-betul mengerti akan sejarah Nabi Muhammad. Akhirnya kalau belajar sama guru yang nggak paham sama sejarah Nabi Muhammad, dia bilang Abraha menyerang Nabi tatkala Nabi lahir. Ini betul apa salah? Betul apa salah? Betul apa salah? Dia alasan Abraha dari Yaman datang ke kota Mekah ingin cari Nabi Muhammad. Tolol. Ini tolol sejarah seperti itu saudara. Abraha ini raja terkaya, terbesar, terkuat, pasukannya banyak saudara di Yaman. Setiap tahun dia utus orang-orang Yaman untuk melakukan ibadah haji. Suatu saat hatinya dibisikkan oleh setan yang bercampur dengan nafsu jabatan yang kuat saudara. Apa yang terjadi? Ini Abraha satu malam di atas kasurnya dia berpikir, saya ini raja terkuat, saya kuasai jazirah Yaman, tapi kenapa saya jadi orang bodoh ya? Kok saya kirim pasukan saya ke Mekah untuk melaksanakan haji? Alangkah indahnya kalau seandainya ini Ka'bah, saya pindah sajalah. Ini Ka'bah saya pindah, daripada saya punya masyarakat capek-capek, biar masyarakat yang lain yang capek saudara. Biar masyarakat yang lain datang ke kota Yaman, biar masyarakat lain dia beribadah di Yaman setiap musim haji, sehingga dia mendatangi saya, memberikan hadiah kepada saya, menghormati saya, menyanjung saya, sehingga kedudukan saya semakin tinggi. Ini yang ada di pikiran Abraha, bukan untuk menculik, membunuh Nabi Muhammad saudara. Ini kajian SD. Kajian apa? Kajian SD. Kalau kajian SD saja dengan orang seperti ini tidak paham, maka ini kira-kira cocok nggak dipanggil kiai saudara? Cocok nggak dipanggil kiai? Nggak cocok. Makanya ini gus-gus munafik namanya saudara. Namanya diganti, namanya apa? Gus munafik. Akhirnya apa yang terjadi? Abraha dia kerahkan, dia punya pasukan dengan bersenjata lengkap, yang memakai kuda, yang memakai unta, bahkan yang memakai gajah. Ribuan pasukan bergajah dia kerahkan, ribuan pasukan beronta dia kerahkan, ribuan pasukan berkuda dia kerahkan. Untuk apa? Pergi ke Mekah, serang Mekah, kalahkan orang Mekah. Kalau sudah kalah, tunduk di bawah kekuasaanmu, angkat Ka'bahnya, hancurkan Ka'bahnya, pindahkan ke negeri kita. Yang diinginkan Ka'bah apa Nabi Muhammad? Saya mau tanya, jawab dengan kompak Pak. Yang diinginkan Ka'bah apa Nabi Muhammad?
Ka'bah apa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad belum lahir. Nabi Muhammad belum lahir. Bahkan dalam riwayat ini peristiwa ada yang mengatakan 2 bulan sebelum kelahiran Nabi, ada yang mengatakan 40 hari sebelum kelahiran Nabi. Bahkan di dalam sirah Imam Ahmad Zaini Dahlan, beliau mengatakan 3 bulan kurang 3 hari penyerangan itu terjadi. Ikhtilaf saudara harinya. Ini harus kita pahami, kita mengerti ini. Sekarang saya mau tanya, tujuannya Abraham mau culik Nabi apa mau hancurkan Ka'bah? Mau culik Nabi apa hancurkan Ka'bah? Culik Nabi apa hancurkan Ka'bah? Berarti kalian semua lebih pintar daripada yang dianggap dengan yang disebut dengan Gus Munafik tadi. Ini harus kita pahami. Panjang sejarah Nabi. Kalau kita mau kaji sejarah Nabi di kota Mekah, oh dia bilang Nabi diurus sama Abdul Muthalib, terus Nabi dibiarkan karena kakek nggak becus mengurus, seolah-olah kakek nggak becus mengurus cucunya. Saudara, ketahuilah ini Nabi bukan hanya diurus oleh kakeknya, saudara. Allah langsung turun tangan mengurus Nabi. Allah yang jaga Nabi. Mulai kapan? Dari lahirnya Nabi. Terus berani juga bilang, ya Allah, bilang apa? Yang kita ini sakit hati saudara, ini Nabi kita dimain-mainkan tahun-tahun ini, bulan-bulan ini. Maksudnya apa? Nabi kita diinjak-injak, Nabi kita dihina-hinakan. Kalau yang menghinakan orang kafir enak, kita tinggal perang. Ini yang menghinakan orang yang mengaku Islam, mengaku umatnya Nabi Muhammad, tapi tidak ngerti tentang kedudukan Nabinya Muhammad. Coba tadi di dalam Maulid Al-Habsyi, Abdurrahman bin Auf menceritakan tentang kelahirannya Nabi. Yang dia dapatkan sumbernya dari uminya. Syafa, bagaimana Syafa yang membantu bersalinnya ibunda mulia Nabi kita Muhammad Aminah di malam kelahiran Nabi Muhammad, melihat segala sesuatu yang menakjubkan. Tidak ada seorang bayi pun yang lahir di muka bumi ini yang lebih menakjubkan sebagaimana lahirnya Nabi Muhammad. Lahirnya Nabi Muhammad, semua berhala hancur saudara. Di muka bumi ini malam lahirnya Nabi Muhammad tidak ada satu berhala pun, walau hanya sebesar semut saudara. Hancurnya patung-patung berhala, dalam riwayat satu bukan hanya hancur patung ini jatuh kerpuk pecah gitu, enggak. Bukan. Patung ini hancur saudara. Patung ini jatuh dari Ka'bah, jatuh dari tempatnya, jatuh dari singgasana berhala ini, jatuh langsung jadi debu. Jatuh langsung jadi debu, hancur. Sampai tidak ada bekas, tidak ada lagi bentuk. Tidak, sehingga apa, orang yang punya patung ini nggak bisa lagi betulkan dia punya patung saudara. Nggak bisa lagi dilem. Ini sejarah Nabi nih. Berapa menit sudah, Bib? Takut kelebihan ini. Lanjut. Tergantung Mami Jenal. Ini coba kita lihat. Bukan. Kenapa? Mau muliakan Nabi Muhammad. Sehingga apa yang terjadi? Tidak ada satu berhala. Jadi abu semuanya. Jadi debu semuanya ini berhala. Bukan cuma hancur berantakan saudara. Api ribuan tahun yang menyala nggak padam-padam, mati di malam kelahirannya Nabi Muhammad. Raja-raja memiliki istana-istana yang megah hancur untuk menunjukkan tidak ada yang mulia pada malam kelahiran Nabi Muhammad terkecuali kemuliaan Muhammadiyah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini Nabi Muhammad saudara, bukan sembarangan orang. Lahir mulia,
Syafa bagaimana melihat cahayanya Nabi Muhammad. Abu Jahal Lahab, tatkala mendengar berita lahirnya Nabi Muhammad, disampaikan sama dia punya pembantu, sama dia punya budak Suhaibah, saudara. Tatkala itu Abu Jahal, Abu Lahab dengan pembesar-pembesar Quraisy lagi duduk membicarakan suatu permasalahan yang besar tentang perkembangan Makkah, saudara. Datang budaknya Suhaibah memberitahukan, wahai Abu Lahab, kau punya keponakan, putranya Abdullah, Aminah telah melahirkan, dan keponakanmu laki-laki senang, bangga, bahagia. Tanpa pikir panjang, dia bebaskan dia punya budak, saudara. Dia tinggalkan dia punya rapat, dia tinggalkan dia punya diskusi, dia tinggalkan dia punya omongan. Berdua datang ke rumah Abdul Muthalib, ingin lihat keponakannya, ingin gendong keponakannya, ingin timang-timang dia punya keponakannya, saudara. Tapi apa yang terjadi? Tatkala Abu Lahab, saudara, sampai di pintunya Aminah, tidak mampu melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena tertutup dengan cahaya yang indah, yang besar. Sehingga apa yang terjadi? Tatkala Abu Lahab, ada dua riwayat mengatakan Abu Lahab itu tatkala menuju ke rumah ayahnya Abdul Muthalib, beberapa meter itu Abu Lahab sudah menutup matanya, saudara. Beberapa meter sudah menutup matanya. Dalam riwayat yang lain mengatakan tatkala masuk sampai ingin berada di ruangan yang di situ ada Nabi Muhammad, maka Abu Lahab tidak kuat, saudara, untuk melihat begitu besar pancaran cahaya Nabi Muhammad yang keluar dari tubuh Nabi Muhammad, sehingga Abu Lahab tidak mampu memandang jasad daripada keponakannya Muhammad bin Abdullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini mulia. Oh, ini dia bilang itu yang bicara tentang nurnya Nabi Muhammad itu saya nggak setuju itu. Nggak ada, Nabi Muhammad lahir seperti orang biasa, saudara. Ini orang goblok, ya. Semakin panjang rambutnya semakin goblok, ya seperti ini, saudara. Kalau orang semakin panjang jenggotnya semakin sunnah, itu betul. Tapi semakin panjang rambutnya orang pasti semakin goblok, saudara. Ya kayak gini nih. Ya kayak gini nih, saudara. Akhirnya goblok. Sejarah Nabi kita dipelintir-pelintir. Sejarah Nabi kita nggak dihargai. Kemuliaan Nabi kita dinafikan. Hanya apa? Mau populer. Kira-kira saya mau tanya ini, semua yang hadir terima apa enggak? Terima apa enggak? Bu, terima apa enggak? Nabinya dihinain, terima apa enggak? Diamin apa lawan? Dengerin apa tinggalkan? Nggak boleh kita dengerin, ini nggak benar ini. Ini nggak benar. Jadi pahami sejarah Nabi Muhammad, mengerti sejarah Nabi Muhammad agar bisa memuliakan Nabi Muhammad. Kalau begitu saya mau tanya di sini, alhamdulillah banyak. Ini ada Habib Syarif, ada Habib Hasan, ada Habib Muhammad, ada Habib Hamzah, ada Habib Umar, ada Habib Salim, yang beliau ini pakar-pakar di dalam sejarah Nabi Muhammad, saudara. Datang kepada beliau, belajar, tanya kepada beliau. Jangan enggan, jangan malu. Akhirnya kalau enggak tahu tentang kedudukannya Nabi Muhammad, keistimewaannya Nabi Muhammad, apa yang terjadi? Nabinya kita dihina, kita diam. Nabinya kita disama-samakan, kita diam. Nabinya kita direndahkan, kita diam. La haula wala quwata illa. Sekarang saya mau tanya terakhir. Jawab dengan kompak. Siap bela Nabi Muhammad? Siap muliakan Nabi Muhammad? Siap tinggikan derajat Nabi Muhammad? Siap lawan orang yang menghina Nabi Muhammad, merendahkan Nabi Muhammad, melecehkan Nabi Muhammad? Angkat tangannya semua ke atas, semua angkat, semuanya angkat tangannya ke atas. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.